Aneka menu, hidangan masakan Minang tempo dulu bertahan sampai kini. Meski tak banyak lagi yang membuatnya, sajian itu masih bisa ditemukan. Diolah tangan-tangan para Bundo Kanduang, penjaga kuliner budaya. Aspek kebertahanan tadi itu, resiliensi tadi, menjadikan secara kreatif orang di masing-masing tempat itu memanfaatkan alam sekitarnya untuk dikreasikan menjadi makanan enak gitu ya. Ketersediaan bahan baku, sajian khas yang mesti dihidangkan pada Pranata adat, melengkapi eksistensinya sajian ini. Namun yang lebih penting tentunya, konsistensi rasanya yang enak dan enak sekali, membuatnya tak putus di lidah orang Minangkabau, dari generasi ke generasi. Sejarah mencatat, budaya kuliner adalah budaya yang melekat erat dalam peradaban manusia, menentukan bagaimana mereka mempertahankan kehidupannya. Satitiak jadikan laut, nan sakapa jadikan gunung, alam takambang jadi guru. Pepatah ini, falsafah hidup utama masyarakat Minangkabau yang punya arti alam yang terbentang luas adalah guru. Semua yang ada di alam dapat jadi pedoman hidup, sumber ilmu pengetahuan dan juga sumber daya yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya, dengan tetap menjaga kelestarian tentunya. Falsafah ini juga tampak dari pemilihan bahan makanan yang dikonsumsi masyarakat Minangkabau. Tanah menyuburkan sumber pangan, danau dan lautan menyediakan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Ya, beberapa naskah menyebutkan, misalnya ada pange gitu ya, terus ada randang, itu memang disebutkan ya. Penyebutan itu tidak menjadi topik utama dari sebuah teks itu, ada penyebutan saja ya. Termasuk beberapa jenis tumbuh-tumbuhan yang bisa dikonsumsi dan beberapa tumbuhan yang mempunyai khasiat tertentu untuk pengobatan. Nah, ini lazim kita baca. Bahan makanan masih menjadi sumber daya yang melimpah di ranah Minang. Tak sulit menemukannya karena masyarakatnya menjaga kelestariannya. Lihat saja, di pasar ini saya bertemu dengan Bu In, penjual pange sasau, pange ikan endemik khas Danau Singkara. Menu sederhana para pendahulu, tapi bisa dibuktikan nikmat dan otentiknya rasa di lidah generasi saat ini. Dari lauk aku mah? Lauk sasau dari Ombilin. Oh, dari Danau Ombilin. Ombilin. Kan dia Latifah Cubo mah. Iya. Lauk danau kami dulu mau deh nak mah. Iyalah. Itu Latifah sasai mah. Yang kapalo yang daging. Yang anu lah mah, yang tak sabar daging. Cak yang kapalo lah. Ah jadi. Mak le. Deh. Itu campur aja mah cik lah itu mah. Ubi. Heeh. Cubada. Oh, Ya, ubi kok juga ada. samnya samtin jamin. Oh, yo. Boleh lah mah Latifah Cuboan mah. Lauk danau. Iya. Ya, coba kayak mah deh. Lah di sekolah taknya mah. Coba lah. Pak Cubo ya mah. Iya, ya coba lah. Bismillahirrahmanirrahim. Segar emang. Tadi gue Singkara mah. Iya. Kamu lah bawa pulang koko. Bawa lah. Asamnya juga bisa dimakan mah. Bisa. Buang bijinya. Ke. Bismillah. Emak kan? Sama segar jadinya. Bisa yang mau masaknya. Oh, lama pakai nasi yang angget ya, Iya, lama pakai pade-pade manis. Yang kan pakai Pakai bumbunya nasi. kok cukup mah masaknya. Cukup. Ini lengkap lah bumbu itu. Kalau sehari habis tadi kok mak? Habis. Insyaallah habis. Setiap hari ya tadi mak lupa tuh. Hari Rabu sama Sabtu. Oh, Rabu sama Sabtu. Iya. Besok kita jalan-jalan lah jam apa kemari nak mak. Iya. Kan ini,
Tidak saja menjaga kuliner budaya untuk masyarakat sekitar Danau Singkarak, dari tangan Bu In, orang tua lain di Minangkabau dapat mengenalkan rasa samba tuwo ini di lidah anak di rumahnya masing-masing. Makanan tak sekedar rasa. Di Minangkabau, kuliner punya makna tradisi dan makna filosofi. Penggunaan ikan sasau yang secara spesifik hanya ada di Danau Singkarak menunjukkan hubungan erat dengan lingkungan alam. Selain itu juga wujud rasa syukur atas anugerah yang diberikan Tuhan, sebuah penghargaan pada alam. Pange sasau juga identitas kuliner khas dari daerah sekitar Danau Singkarak yang membangkitkan rasa bangga akan kekayaan daerah. Pada manuskrip, naskah kuno Minangkabau tidak menyebutkan secara spesifik ragam kuliner Minang yang dimakan nenek moyang. Namun ada beberapa menu yang disebutkan, salah satunya pange atau ada juga yang menyebutnya ponge, dengan jenis yang berbeda di setiap daerah di Sumatera Barat. Ponge ini sudah jarang jadi masakan rumahan, tapi masih bisa kita nikmati setelah membelinya di sini, di Pasar Limbanang, Kabupaten 50 Kota. Ama, apa sambal nama jual, Ma? Wah, gulai ponge, gulai palu, macam-macam sambal, ada gulai gario. Gulai ponge. Iya, itu yang Itu gulai ponge. ponge apa, Ma? Itu ponge daun-daunan, itu yang ponge limonang. Limbonang. Ah, ah. Oh, ponge limbonang sama pului. Apa tadi namanya, Ma? Iko gulai palu. Oh, kok gulai palu. Ah, ah. Itu sambal tuwo itu enggak ya, Ma? Sambal tua gulai ponge. Oh. Iko sambal tua juga kita. Deh, boleh lah Tifa coba, Ma. Kenalan Tifa dulu, Ma. Tifa, Ma. Ibu nama ibu Nelia. Lelia. Nelia. Nelia. Ah. Oh, sama kenal ya, Ma. Ya, Tifa coba lah ini sambal ponge. Pakai plastiknya Ponge juga. limbonang. Seporsi ya, Ma. Kasih ya, Ma. Boleh Tifa numpang makan ciko, Ma? Iya. Iya. Enggak. Ma. Ma. Bah rasanya Tipa? Sabana lama Ma ponge limbonang ama. Cuman Tifa dia tahu apa sih yang ada di dalamnya karena Wah, ada petayalai, ada si jangkang, ada kincang. Ah, bah rasanya Tipa? enak banget Ma. Padahal itu enak apalagi makannya tuh pakai nasi hangat Ma. Ah, kecek lagi gulai palu yang sama Bu. Coba lah Tipa iko rasanya. Kok gulai palu Ma? Ah. Lah ada Tipa yang coba gulai palu sama aku. Nah, coba lah. Di Limbanang tuh orang yang menjaga gulai palu kan. Kalau Tipa nio masak mencoba gulai palu kan datanglah ke rumah ibu. Oh berarti prosesnya dibuatnya di rumah Ma? Iya. Iya boleh lah Ma, Tifa nih tahu. Datanglah Biko ke rumah mama. Nah jadinya. Dan sana ini namanya palui. Kita coba ya. Jadi di dalamnya tuh ada kelapa, terus dibalut sama, kita nggak tahu ini daun apa. Nanti kita coba tanya sama Bu Nelly langsung, karena kita mau lihat proses pembuatan ponge limonang. Gurih dari santannya ini. Garis Khatulistiwa yang membelah Sumatera Barat adalah anugerah yang membuat daerah ini istimewa dengan tumbuhan tropisnya. Daun namanya apa, Ma? Iko namanya daun akabulu. Akabulu. Nah. Daun akabulu iko namanya. Jadi
apa batu ketiknya mah. Oh iya ya. Sambal bulu kan. Ini pucuknya yang diambil. Oh pucuknya mah. Nah, Ada ratusan dedaunan hijau di hutan dan semak belukar yang bisa dimakan tanpa harus dibudidayakan. Begitu luar biasanya kreativitas nenek moyang. Ini kan alam tak kembang jadi guru ya. Jadi alam betul-betul menjadi guru. Untuk menyeleksi mana-mana daun-daun yang bisa direndang itu, salah satunya kambing. Mana yang dimakan kambing itu berarti aman untuk dikonsumsi manusia. Nah, ada level yang lebih tinggi sebetulnya hewan yang bisa menyeleksi itu. Beruk. Karena beruk lebih sensitif dibandingkan kambing kan. Beruk itu kalau ada yang mengancam makanannya, menurut dia itu akan mengancam tubuhnya, itu betul sama-sama tidak disentuh. kadang asam jati itu. Oh itu Nah, ya. masuk lagi ke dalam pengek. Wah, Berarti kau ambil pucuknya mah? iya. Ragam tanaman berdaun hijau itu punya banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Pucuknya aja tuh. Ia Kan tumbuh tadi dengan bilang, mudah tadi di berbagai bilang, tempat, merambat di mana-mana asalkan teduh dan Jadi cukup memang air. daun itu campuran. daun-daunan. Oh, itu daunan namanya. Kincang, bunga. Selain daun kacang sebagai bahan utama, ada daun asam jati, petai Cina, kacang pagar, kacang buncis, palangai, pakis, pale-pale, dan linca atau rimbang, serta ragam jenis daun lain yang jadi bahan pangek limbanang. Poin penting dari pangek limbanang adalah si jangkang, tumbuhan hutan yang mirip bambu muda. Selain si jangkang adalah kapalo jariang atau jengkol tua yang sudah dibiarkan beberapa hari di atas tanah dan mengeluarkan tunasnya, serta kincuang atau disebut juga kecombrang. Mah, Hmm. kok daun sarai, anak udang kunyi, daun Iya. salamnya lah masuk mah. Iya lama masukan. Anak nak masuk aneh mah. Itu bawang lama giling tadi lama masukan, bumbunya yang lama masukan lai. Oh bumbu halus le mah. Iya. Lawang masukan lai. Adih mah. Berbeda dengan pangek sasau sekitar Danau Singkara, pongek limbanang berkuah santan yang cukup pekat, mirip gulai. Santan dibiarkan hingga mendidih, mengental dan sedikit berminyak dengan bumbunya. Nah, iko yang dia punya daun kincuang. Cara memasak isi seperti ini kacang, sudah diterapkan payalai, sejak iko zaman nenek bumbunya moyang dahulu, ketipa. dengan banyak tujuan. Selain menghasilkan rasa yang gurih, juga agar tahan lebih lama. Ada si jangkang, ada si jangkang. Ada Pongek si limbanang botai, dahulunya bisa berisi 100 jenis dedaunan tumbuhan di Minangkabau. Pongek dedaunan tanpa ikan ini dahulunya adalah makanan keseharian nenek moyang orang Minangkabau karena memanfaatkan sumber daya alam yang tersedia. Santan itu berapa kilo? Kok kalau sekilo dan kacang 7 akan biar. Namun seiring waktu, pongek limbanang disajikan dalam acara adat seperti pernikahan dan jadi yang dirindukan mereka yang pulang dari rantau. 3 kilo ya. Ibu Nelia sudah lebih 20 tahun membuat pongek limbanang dan mengenalkannya pada semua masyarakat. Jalang baru ya. Iya ke jalang baru. Iko supaya mah Ia daun juga yang memastikan dimakan. putrinya bisa memasak kuliner tua dari nagarinya ini. Sama halnya dengan pangek sasau dan jenis pangek lainnya. Pongek limbanang hanya bertahan 1-3 hari di suhu ruang. Para pendahulu punya pemikiran sederhana tapi luar biasa sehatnya sajian ini. Bisa dipastikan, menu dengan bumbu sederhana ini rasanya nikmat, enak, dan enak sekali di lidah. Tanah Minang tidak saja indah, tapi juga unik dan menarik. Sistem kekerabatannya yang matrilineal atau menurut garis keturunan ibu membawa peran perempuannya sangat penting dalam kehidupan. Perempuan Minang tidak saja cerdas, tapi juga pemberani dan piawai dalam memasak, mengolah bumbu dan apa yang ada di alam. Dengan kearifan lokal, kuliner tradisi turun-temurun dikenalkan pada anak dan cucu perempuan agar hidangan dan otentiknya rasa sambatuwo terjaga sempurna.
lapua. Coba dulu ah. Uni mau Iya. makan pange lapua. Boleh. Pange lapua itu apa ya Uni? Kalau ponge lapuk itu ponge ikan. Oh, ponge Ikan ya, ikan. ya dari ikan. Nanti spesifik itu makanan khas spesifik di daerah sini. Oh, boleh loh Uni. Khusus. Ya, Satu porsi nggak pakai Boleh. nasi ya. ya, boleh. Silakan duduk dulu ya. Makasih Uni. Dan sana kali ini Tifa mau cobain samba ponge lapua. Biasanya ini dimakan pakai nasi hangat. Tapi Tifa ingin rasain rasa aslinya, jadi Tifa nggak pakai nasi. Kita cobain ya. Wih, iya ya, rapuh tulangnya. Hmm. Ini ada daun, tapi Tifa nggak tahu nama daunnya. Coba nanti tanya sama ibunya ya. Tifa sengaja minta bagian kepalanya karena pengen cobain kerapuhan dari tulang ponge lapua ini guys. Jadi Dunsana tulangnya tuh bener-bener rapuh. Kalau kami di Minang biasanya nyebutnya tuh lapua. Makanya namanya tuh ponge lapua. Sesungguhnya, pange bukanlah makanan yang asing bagi penikmat sajian Minang. Hampir setiap daerah di ranah Minang punya teknik sendiri untuk membuat pange ikan. Ada pange masin dan ada pange padeh. Nah Dunsana, kali ini Tifa sudah di dapurnya pembuatan ponge lapua. Jadi Tifa penasaran nih apa-apa aja bahan-bahan yang dibikin sama Uninya. Nih, Ya. ini ikan apa ya nih? Ini ikan mas, Oh, ikan Ikan mas. mas, Kalau ya. di Minang biasanya disebut ikan rayo. Ikan rayo. Ya. itu kenapa harus ditusuk pakai Ah. lidi ini? Ini fungsi lidi ini supaya nanti kalau udah masak, kalau udah matang, waktu kita ngangkat ikan ini dari tempat ini nggak hancur Oh, enggak. karena dia kan lapuk. Oh, Ah. iya. Ya. Prosesnya berapa lama ya nih biar dia Biar lama itu minimnya 24 jam. 24 Iya, jam berarti 24 seharian jam. ya Uni? Ya seharian. Jadi kalau sekarang kita bikin sekarang nih, Mm-mm. jadi kita makannya baru besok. Oh iya. Mm-mm. Ini harus ditaburi sama garam juga ya Iya. Uni? Kita kasih garam satu-satu ikannya, kayak fermentasi lah. Oh. Nanti kita masaknya selama 24 jam itu nggak dibuka-buka dari sana. Uni, ini daun apa ya Uni? Nah, ini namanya daun kasambi, kalau daerah sini namanya daun kasambi. Daun Asam kasambi, ya, daun. ini asam nih. Oh, Kalau iya. kita buat pange lapuk tuh memang harus daun ini. Kalau nggak ada daun ini nggak bisa gitu. Oh. Mm-mm. Namun ada rasa dan tekstur yang berbeda dari pange lapua. Pange dengan tekstur ikan yang rapuh sampai ke tulang-tulangnya. Dan bahan utama selain ikan rayo yaitu daun asam kasombi atau ada juga yang menyebutnya asam kasambi yang menjadi ciri khas pange lapua. Pange lapua selain enak juga punya manfaat baik daun kasambi untuk kesehatan. Pange lapua biasanya disajikan pada acara adat, hajatan serta pesta pernikahan atau barale. Teknik memasak selalu mengalami perkembangan, baik secara proses maupun peralatan yang digunakan. Tapi tidak demikian dengan pange lapua Unimeri. Sang penjaga dan penerus kuliner lama dari Barulak Tanah Datar ini benar-benar menjaga cita rasa aslinya dengan cara memasak menggunakan teknik para pendahulu. Memasak menggunakan belanga di atas tungku selama hampir 24 jam dengan tetap menjaga api. Cara ini punya nilai histori, kesabaran dan rasa sesungguhnya. Setelah berganti hari, pange siap dihidangkan. Penikmatnya datang dari berbagai penjuru Sumatera Barat dan di momen tertentu, pange lapuk jadi tujuan para perantau yang pulang kampung.
Kehidupan masyarakat Minangkabau dekat dengan adat dan budaya serta lingkungan sekitarnya. Sejak dahulu, Bundo Kanduang berperan dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat serta mengayomi masyarakat Minangkabau. Pelestarian itu salah satunya diwujudkan dengan tak putus-putusnya mengenalkan kebiasaan-kebiasaan lama, menjaga pengetahuan. Ibu, Ya, lagi apa Ibu? ibu lagi ngambil daun pelangai. Oh, daun palangan. Ya, daun pelangai. Untuk apa nih? Bikin rendang. Oh, kan bisa daun pelangai. Oh, bisa daun palangan Bisa. bikin rendang. Bisa gabung ya. Oh, kita mau lah Bu. Saya pernah nyoba, nah ini daun pelangai. Belum pernah. Tuh kan, banyak Boleh sama ibu kita ya. lihat proses Boleh. pembuatan itu? Istana Randang Bukmun memproduksi randang daging, randang suwir dan randang daun palangai di Mungka. Randang daun palangai khas Kabupaten 50 Kota, Provinsi Sumatera Barat. Salah satu sambat tuwo, menu yang sudah dikonsumsi masyarakat sejak dahulu. Daun ini masih cukup banyak tersedia di hutan perbukitan Kabupaten 50 Kota sekitarnya. Meski belum sepopuler randang daging sapi, randang daun palangai sudah punya penikmat sendiri. Ini terkait dengan ritual keagamaan. Setahu saya kalau ponge tidak begitu nampak jejak cerita atau narasi yang melatar belakangi kuliner itu. Tapi kalau rendang ada, misalnya ketika Islam masuk di Nusantara ini kan dikenal dengan jalur Sufi ya, tasawuf ya. Salah satu tarekat yang sangat terkenal di Sumatera Barat ini Naksabandiyah. Ada ritual yang mereka lakukan atau tradisi berzikir yaitu melalui suluk ya. Makanan khas suku Minangkabau biasanya didominasi rasa pedas, gurih, dan kaya bumbu dan rempah. Namun randang daun palangai atau randang di Kabupaten 50 Kota pada umumnya lebih fokus pada kualitas santan dan bumbu, tidak menggunakan rempah dan ambu-ambu. Randang daun palangai merupakan pangan lokal berbasis sumber daya hutan. Sejak dahulu, masyarakat Minangkabau memilih makanan tradisional untuk disajikan pada acara adat maupun ritual keagamaan. Jangan sampai satu persatu peninggalan nenek moyang kita hilang karena ketidakpedulian masyarakatnya. Ini dia daun palangai yang baru saja direndang. Rasanya tuh gurih. Terus dari rempah-rempahnya itu terasa. Masya Allah. Biasanya ini kan yang direndang tuh daging. Kalau orang-orang dulu atau nenek moyang kita dari daun palangai ini, guys. Cinta budaya, cinta kuliner Indonesia.